Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mohon izin, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan terkait proyek dari aplikasi Pustaka Booking kami. Di sini anggota kami ada dari Mas Dedi Andriana, terus ada Rian Septian, terus ada Brian Gustiara Perdana, terus juga ada Nurman Syah, dan saya sendiri yaitu Muhammad Ilyas. Baik, pendahuluan. Jadi, aplikasi Pustaka Booking ini itu adalah aplikasi yang kita buat itu berbasis website ya, yang mana aplikasi ini itu menawarkan layanan administrasi dalam lingkup perpustakaan yang meliputi pemesanan buku beserta eh, yang kita tawarkan untuk member dan admin dalam mengelola buku-buku yang ada di perpustakaan. Beberapa alasan aplikasi web ini dibuat adalah yang pertama adalah efisiensi administrasi, itu dalam hal pencatatan yang dilakukan oleh staf penjaga perpustakaan. Jadi pencatatannya itu tidak menggunakan manual manual buku lagi. Jadi sudah by system. Yang kedua, dia memberikan kemudahan bagi pengguna perpustakaan dalam melakukan pemesanan buku dan layanan perpustakaan lainnya. Nah, yang ketiga, dia memudahkan pencatatan sehingga pencatatannya itu tercatat dengan rapi, yang mana penggunanya itu yang melakukan peminjaman buku, misalkan siapa-siapa aja, terus tersediaan bukunya apa aja, atau mungkin ada penambahan buku yang baru itu apa aja, itu sudah tercatat dengan rapi. Oke, baik. Untuk website ini, itu kita bangun menggunakan framework Code Igniter ya. Jadi, Code Igniter ini adalah sebuah framework pengembangan website PHP yang yaitu ringkas, ringan, cepat, dan sederhana. Yang mana ini dirancang untuk membangun pengembangan web dalam membangun aplikasi web yang mudah dan cepat. Beberapa struktur utama folder di Code Igniter-nya adalah application, sistem, user guide, PHP, dan HT access. Untuk application ini adalah folder tempat di mana kita mengembangkan aplikasi web. Nah, ini kita mendapatkan kode khusus aplikasi itu di sini semua. Seperti controller, model, dan view. Jadi konsep MVC-nya itu ada di application. Terus di sistem. Nah, folder ini berisi inti dari framework pada Igniter-nya, termasuk berkas-berkas inti yang dalam aplikasi seperti routing, pemrosesan HTTP, manajemen database, dan fungsi-fungsi lainnya yang diperlukan. Terus juga ada user guide. Nah, ini jika misalkan kita memerlukan bantuan atau dokumentasi untuk Agnar, kita bisa menemukan panduan penggunaan dokumentasinya di sini. Terus ada indeks PHP. Nah, ini adalah pintu masuk utama. Jadi main filenya itu ada di sini. Jadi semua permintaan HTTP itu diarahkan ke berkas ini. Dan dari sini kode igniter akan memproses permintaan tersebut. Terus ada HT access, yang mana berkas ini digunakan untuk mengkonfigurasi server web. Biasanya itu menggunakan Apache, tapi bisa juga menggunakan yang lainnya. Nah, itu untuk mengatur URL dan mengarahkannya ke indeks PHP yang sebelumnya tadi. Nah, ini untuk membangun pembuatan URL yang SEO friendly. Nah, terus kemudian itu tadi adalah framework code igniter-nya. Jadi framework code igniter ini adalah framework yang dibangun dasarnya adalah pemrograman PHP, yang mana PHP ini adalah tingkatan dari hypertext preprocessor, yang mana PHP ini dijalankan di sisi backend atau di sisi server, yang mana ini luas ya untuk penggunaannya dalam pengembangan website. Nah, PHP ini dirancang khusus untuk memproses kode di sini. Di sini dalam hal ini adalah server untuk menghasilkan konten dinamis pada website. Nah, dengan bahasa PHP ini kita bisa mengambil data dari database, terus juga bisa memproses formulir, terus kita juga bisa melakukan berbagai tugas pengembangan website lainnya. PHP ini itu juga sering dia digunakan bersama dengan server web seperti Apache dan juga berfungsi dengan baik seperti dengan database yaitu MySQL, yang menjadikan ini tuh eh, penggunanya itu populer sekali ya untuk
pengembangan aplikasi website. Nah, kalau tadi itu adalah bahasa PHP-nya, kalau untuk database-nya di sini kita menggunakan MySQL, yang mana MySQL ini adalah sebuah sistem manajemen basis data yang populer juga, yang biasa digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Beberapa poin pentingnya di ini itu ada seperti RDM, RDBMS. Nah, MySQL ini adalah salah satu dari Relational Database Management System, yang mana berarti ini disimpan dia dalam tabel, yang mana tabel-tabelnya itu berkaitan satu sama lain melalui satu kunci relasi. Nah, yang kedua itu ada sifatnya itu open source. Nah, perangkat lunak ini sumbernya itu terbuka sehingga bisa digunakan tanpa biaya lisensi. Dan kita juga sebagai pengguna umum bisa ikut mengembangkan MySQL ini karena sifatnya open source tadi. Terus juga ini kinerjanya juga cepat ya. MySQL ini terkenal karena kinerjanya yang efisien dan cepat. Jadi ini cocok untuk kita melakukan tingkat kompleksitas dan volume data yang begitu besar dalam database kita nanti. Nah, ini tuh MySQL ini menggunakan bahasa struktur query language yang mana ini digunakan untuk berinteraksi dengan basis data. Nah, ini memungkinkan untuk kita atau user untuk mengambil, menyimpan, ataupun mengubah dan menghapus data sesuai yang user itu inginkan. Nah, mungkin itu adalah struktur-struktur dari atau yang namanya teknologi-teknologi yang digunakan dalam aplikasi Pustaka Booking ini. Mungkin kita bisa masuk ke aplikasi Pustaka Bookingnya. Nah, baik di sini nah, ini kita menjalankan aplikasi Pustaka Booking ini di localhost ya, di mana di tampilan depan ini kita sudah sediakan beberapa data-data bukunya. Jadi ketika user itu masuk, dia akan melihat beberapa data-data bukunya sudah tampil di halaman depannya. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak. Terus kalau kita scroll ke atas lagi, eh, dia ada halo, selamat datang pengunjung. Nah, ini udah pesan ininya, pesan welcome-nya. Nah, seandainya kita misalkan mau klik booking, misalkan kita klik booking untuk salah satu buku, nah misalkan yang itu dia aksesnya ditolak karena statusnya kita belum melakukan login atau pendaftaran terlebih dahulu. Jadi kita untuk melakukan booking di sini kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa mengklik daftar untuk melakukan pendaftaran, yang mana ini kita menggunakan konsep pop-up ya untuk memunculkan halaman pendaftarannya. Jadi tidak perlu beralih ke halaman yang lain sehingga ini memudahkan kinerjanya. Nah, misalkan di sini saya mau mendaftarkan, ya, mana nama lengkap saya Muhammad Ilyas. Nah, ini saya ketikkan, terus alamatnya adalah di Depok, terus alamat email saya ilyas@gmail.com, pustaka.com, terus nomor HP-nya kita isi, terus passwordnya juga kita isi di sini. Misalkan 1, 2, 3, terus kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka akan muncul pesan selamat, akun anggota Anda sudah terbuat. Nah, ini berarti menandakan bahwa di database-nya udah membaca sistem yang masuk. Sekarang kita coba login menggunakan email yang tadi kita sudah daftarkan, terus beserta passwordnya juga, terus kita klik login. Nah, ini udah berhasil ya, udah berhasil masuk. Halo, selamat datang Muhammad Ilyas. Jadi namanya udah muncul. Nah, dengan seperti ini kita bisa langsung memulai untuk melakukan booking dari aplikasi-aplikasi di sininya. Misalkan kita klik salah satu buku, kita booking. Nah, buku berhasil ditambahkan ke keranjang, sudah berhasil ya. Jadi di halaman keranjangnya sudah muncul booking satu buku. Misalkan kita mau melanjutkan lagi untuk booking buku yang lain. Nah, ini kita lanjutkan booking, kita tambahkan satu buku lagi, dia akan bertambah di keranjangnya booking 2 buku. Ini misalkan sudah muncul ya di sini tabelnya. Kita coba selesaikan booking untuk kita selesaikan ininya. Nah, dia sudah muncul pesannya, terima kasih Muhammad Ilyas, buku yang ingin pinjam adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah muncul
buku-bukunya yang mau kita pinjam adalah sebagai berikut. Nah, ini sudah bisa. Nah, kemudian di situ ada menu profile saya juga di situ yang mana ini bisa kita mengubah untuk profile-profile kita dan di situ ada jadi member sejak 30 Oktober sejak pendaftaran saat rekaman aplikasi ini. Kita juga bisa ubah profile, misalkan fotonya mau kita ubah juga bisa. Nah, ini kita udah sediakan. Kita masukkan file yang titiknya itu JPG atau PNG di sini. Nah, itu bisa kita masukkan. Nah, terus kita klik ubah. Nah, dia fotonya akan berubah. Profil berhasil diubah. Nah, kalau kita kembali ke beranda, maka seperti itu kurang lebih untuk dari sisi member. Yang mana Betul. tadi sudah bisa mengajukan booking buku beserta mengubah profilnya. Sekarang kita akan beralih ke sisi dari administratornya. Baik, Muhammad Ilmulyas, terima kasih banyak ya teman-teman. Ini adalah aplikasi Pustaka Booking dengan menggunakan kode Igniter 3. Apakah suara saya sudah ada? Sudah Oke. terdengar, Mas. Jadi, Nah, ini adalah dari sisi user ya, sebagai member yang akan melakukan bookingan buku dari perpustakaan ataupun dari toko buku. Sekarang saya akan mencoba untuk melihat dari sisi back end sebagai administrator, di mana seorang administrator ini tentunya dia dapat melakukan penambahan, pengurangan, editing maupun menghapus buku maupun member ya. Oke, sekarang setelah tentunya harus terdaftar dulu, harus login terlebih dahulu. Saya sudah siapkan untuk akun membernya. Sekarang saya telah berganti menjadi selamat datang Dedi Andriana. Kalau sebelumnya selamat datang Muhammad Ilyas. Sekarang ini adalah halaman depannya bagian member ya. Jadi mereka bisa melakukan booking dari halaman ini. Sekarang saya sebagai administrator tentunya ingin mengelola buku ataupun juga pustaka ini. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana dari sisi back end seorang administrator yang dapat tentunya sekali lagi melihat anggota dan menambahkan, mengedit buku maupun juga seluruh manajemen akses pustaka booking ini. Ya, di halaman dashboard utama ini kita lihat di sini ada jumlah anggota, langsung ada summary-nya di sini ada 8 orang, kemudian stok buku terdaftar juga bisa dilihat, buku yang dipinjam juga ada dan buku yang di-booking jumlahnya juga tersedia, ya. Lalu scroll ke bawah di sini ada data buku dan juga summary dan data user, ya. Plus juga role ID-nya. Role ID di sini adalah sebagai perannya. Kalau satu itu untuk administrator, kemudian kalau untuk nomor dua kodenya itu adalah sebagai member atau anggota biasa saja. Oke, sekarang kita dari ini tampilan sumerinya, kita akan menuju ke menu samping sebelah kiri ya. Di sini ada master datanya, ada kategori buku. Kalau kita klik di sini kita bisa menambahkan kategori buku baru. Kemudian ada data buku dan juga data anggota. Bahkan seorang admin itu bisa mendelete ya ataupun menghapus anggota yang terdaftar. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana mendapatkan buku baru dengan kategori buku yang baru ya. Boleh yang ada, menambahkan buku itu boleh ke kategori yang sudah ada, ataupun kita misalnya ingin menambahkan di kategori yang baru juga boleh gitu ya. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan kategori baru dan buku yang baru. Kita misalnya, saya akan menambahkan salah satu buku baru yang baru saya beli, misalnya di Gramedia ya. Di sini kategori berhasil ditambahkan. Saya barusan menambahkan kategori buku pelajaran. Nah, sekarang sebagai admin, saya akan menambahkan data buku yang baru. Ceritanya saya baru saja membeli 15 buku di Gramedia. Nah, di sini di klik tambah buku, maka akan muncul data-datanya. Termasuk di sini ada judul buku, kategori, nama pengarang, nama penerbit tahun, bahkan cover bukunya. Sekarang saya sudah siapkan, misalnya saya ingin menambahkan buku ini, masukkan judulnya, Rumus Praktis Matematika, ini adalah kategorinya buku pelajaran, nama pengarangnya di sini adalah Nanda Yunisa.
kita perlu mencantumkan data-data ini yang asli, yang real, agar tentunya sesuai ya dengan referensi bukunya. Dan dia diterbitkan pada tahun 2023. Nah, jadi kalau kita mau beli buku ya beli di website yang sudah resmi dan juga sudah banyak database bukunya. Alhamdulillah ini kita peroleh dari ini ya, beli buku ceritanya dari Gramedia. Oke, saya telah membeli rumus praktis matematika untuk SMP sebanyak 15 buku. Kemudian saya isikan di sini stoknya ya. Tidak begitu banyak mengingat ini untuk kelas 3 aja karena masih banyak juga buku yang lain yang harus dibeli gitu ya. Apalagi bukunya mahal-mahal juga. Oke, sekarang tadi saya sudah membeli buku matematik dan saya sudah tambahkan fotonya. Sekarang kita tinggal simpan ya. Klik tambah di sini, maka ya sudah selesai, maka bukunya akan muncul di sini. Jadi ini adalah cara menambahkan buku baru, satu buku baru di kategori yang baru. Nah, itu sebagai administrator ya. Kalau misalnya kita lihat sebagai seorang member, ketika administrator sudah menambahkan buku baru, maka bukunya tuh udah muncul di area depan juga ya. Di sini ada buku-buku baru yang tampil dan dapat dibookingkan oleh si member. Jadi tadi yang barusan saya tambahkan adalah ini rumus praktis matematika. Klik detail juga untuk melihat detailnya ya. Di sini ada judulnya, penerbit, tahun terbit, dan kategori maupun ISBN. Oke, jadi itu dari segi administrator untuk menambahkan data buku yang baru. Kemudian saya juga akan mengulas mengenai data anggota ya. Di sini seorang admin bisa melihat siapa saja anggota yang terdaftar di perpustakaannya ataupun di toko bukunya. Nah, ini bisa kita lihat ada 8 user yang terdaftar dan bergabungnya tanggalnya kapan, statusnya juga aktif atau tidak nanti muncul di sini. Bahkan saya bisa sebagai seorang admin tentunya bisa mendelete misalnya si user ini. Tuh ya, data anggota berhasil dihapus. Nah, seperti itu. Kemudian di kategori menu sebelah kiri ini juga selain ada master data untuk bukunya, ada kategori data buku, data anggota, di sini juga ada transaksi ya, ada data peminjaman. Jadi sebagai seorang admin dia bisa melihat nanti data pinjam, ada nomor pinjamnya, ada tanggal pinjam, ada ID user, tanggal kembalinya juga kapan, tanggal pengembaliannya kapan, terlambatnya juga berapa hari juga kapan, bahkan denda juga ada gitu ya. Nah, ini sengaja kita tidak hilangkan data-data yang lama ini untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa aplikasi Pustaka Booking ini sangat bermanfaat. Jadi seperti yang Ilyas bilang tadi bahwa di zaman sekarang ini kita lebih dimudahkan dengan database seperti ini ya, tanpa harus tulis-tulis di buku lagi. Kalau zaman dulu kita mungkin perpustakaan tuh banyak bukunya yang hilang gitu ya atau bahkan yang nggak kembali gara-gara ya tidak apa namanya terdata dengan baik. Nah, dengan aplikasi Pustaka Booking ini tentunya perpustakaan bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, tadi ada data peminjaman, lalu kemudian di sini juga ada data booking. Nih, di bagian data booking ini ada tanggal bookingnya juga. Saya akan melihat salah satu data booking yang dilakukan misalnya oleh siapa nih? Nah, ini dia data anggotanya di booking, ID bookingnya ada, nama data anggotanya ada ya, bukunya juga ada. Kemudian juga Ilyas tadi mungkin udah login juga. Ya, ini tadi adalah booking detail yang dilakukan oleh Muhammad Ilyas ya. Tadi dia login, kemudian dia juga booking 2 buku. Nah, di sini disebutkan bukunya juga terlihat ya, statistik dengan program komputer dan mudah belajar komputer untuk anak. Jadi di sini seorang administrator diberikan kemudahan tentunya untuk memanage, melihat, pokoknya mengurus semua manajemen perpustakaan ataupun sewa buku. Ya, lama pinjam di sini juga ada. Gitu. Jadi ini akan sangat bermanfaat sekali. Kemudian di sini ada juga bagian menu laporan ya, laporan data buku, data anggota maupun peminjaman. Nah, dari sisi laporan data buku ini adalah laporan semua buku yang ada di perpustakaannya kita gitu ya. Kalau misalnya kita tadi waktu beli, waktu menambahkan buku baru, stoknya ditambah ada berapa? Misalnya tadi stoknya 15, lalu kemudian ada yang pinjam 2 buku, ya berarti sisanya tinggal 13 kayak gitu ya.
Jadi di sini ada kelihatan stoknya. Ini sangat penting karena kalau zaman dulu tidak tanpa data seperti ini, kita nggak tahu apakah bukunya ada apa enggak gitu ya. Gitu. Kalau sekarang stoknya udah kelihatan. Nih kayak rumus praktis matematika, lalu kemudian tadi stoknya masih 15 ya karena dia belum ada yang booking, tetapi buku yang Ilyas booking itu dia berkurang jumlah stoknya. Jadi ini akan sangat memudahkan sekali untuk manajemen perpustakaan maupun eh, sewa menyewanya ya. Jadi itulah aplikasi data untuk pustaka booking dengan menggunakan kode Igniter ya. Mudah-mudahan ini juga ke depan tentunya ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi sebagai seorang admin ataupun juga web developer tentunya kita bisa kembangkan ini lebih jauh lagi. Misalnya dengan entah itu bookingan, entah itu untuk pembayarannya juga seperti apa. Seperti yang disinggung oleh Ilya sebelumnya, ini adalah menggunakan kode Igniter dan menggunakan localhost. Nah, ini pun bisa kita online kan tentunya dengan framework kode Igniter itu ya. Nah, di sini kita menggunakan SAM control panel-nya, Apache yang kita gunakan, SQL-nya untuk versi PHP-nya sendiri, jangan lupa lagi versi berapa dia. Nah, itu semuanya harus sesuai. Jadi, sekali lagi ini akan sangat bermanfaat dan berguna sekali bagi kita semua, web developer maupun juga yang akan menyediakan layanan atau jasa sewa buku booking. Begitu Ilyas. Ada yang mau ditambahkan Ilyas? Betul, Silakan. betul. Iya, jadi seperti yang tadi sudah Mas Jadi sampaikan bahwasanya benar ya, aplikasi Pustaka Booking ini saat ini kita masih jalankan di localhost alias di laptop kita masing-masing. Nah, ini juga bisa kita online kan. Jadi kalau misalkan kita mau online kan, kita harus menyediakan lagi Betul. untuk lingkungan infrastruktur di online-nya. Kita pasang di online, Ya, Ilyas kita bisa lihat masukkan, layarnya? ya Bisa bisa, dilihat bisa layar ya. terlihat, Jadi bisa ini terlihat, adalah Mas. kita simpannya di lokal Nah, ya. ya betul. Kita masih Dengan simpan lokal susunannya di seperti ini nih. Exap-nya. Sangat banyak sekali ya. Betul, betul. Jadi Jadi susunannya. susunan aplikasinya banyak. Kontrolernya di sini Nah, tuh silakan. kontrolernya, konsep MVC-nya ada di situ Heeh. semua. Kemudian helpernya. Hmm. Kemudian di sini juga yang penting juga ada model di sini. Modelnya juga di Ya, sini ya. Ini setiap kemudian modulnya. ini untuk setiap tampilan halaman tuh ada di sini nih. Tampilan, betul, di Mm-mm. halaman folder views. Kalau tadi admin dia tampilannya di sini. Jadi Nah, misalnya kalau kita lihat kodenya di sini, nah ini ada nama user, email, role ID, aktif member sejak ini kode-kodenya ya. Jadi kita bisa explore lebih jauh lagi. Ini untuk autentifikasi untuk yang tadi daftar, registrasi, betul. login ada di sini. Kemudian bookingnya juga ada di sini nih, booking-bookingan. Jadi semua filenya ini berhubungan semuanya, Sudah bersinggungan. sudah tersambung semua ya, Mas Mm-mm. Dedi. Laporan buku juga ini kode-kodenya seperti ini. Nanti itu hasilnya laporan bukunya adalah seperti kayak tadi yang dilihat di admin ya. Ini Betul, laporan data buku nanti seperti ini hasilnya dengan betul. kode awal seperti ini ya. Jadi akan ya sangat banyak sekali strukturnya juga dan sekali lagi ini ya jangan ada yang salah penempatannya karena kalau ada yang salah Betul. menempatkan Ah, ya biasanya akan terjadi dia error. akan error ya. Ya, Mm-mm. Di sini juga banyak template-nya, template user dan lain sebagainya. Termasuk kita menggunakan juga template SB admin gitu ya. Ya, jadi demikian untuk aplikasi yang telah kita demokan untuk web programming ini menggunakan framework kode Igniter 3. Ya, siapa saja anggota kita, peserta kita untuk kita kelompok ini? anggotanya yang pertama ada dari Mas Mm-mm. Dedi Andriana. Oke, Terus studi Andrena yang saat ini kita ini. Terus ada dari oh ya tadi NIM-nya Mas Dedi adalah 1222029 Mas Dedi Andriana. Terus ada Rian Septian itu NIM-nya adalah satu ya, dua 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 nol dua empat enam. iya, Terus ada Brian Gustiar Perdana, NIP-nya 1222023. Terus ada Nurman Syah, 1222025. Dan saya sendiri Muhammad Ilyas,
1222 0232 untuk rekan-rekannya seperti itu. Baik. Terima kasih Ilyas. Jadi sekali Siap. lagi Terima kasih juga kesimpulannya, Mas Des. kesimpulannya aplikasi Pustaka Booking ini akan sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk yang perpustakaan ataupun yang jasa sewa buku gitu ya. Sangat dimudahkan sekali. Terima kasih Ilyas dan juga teman-teman. Terima kasih juga Mas Dedi Terima dan kasih Pak rekan-rekan dosen. lainnya. Dan untuk teman-teman di YouTube maupun yang sedang mau coba-coba, silahkan kamu bisa belajar Kode Igniter 3 dan kembangkan Betul, aplikasi seperti Pustaka Booking ini. Terima kasih. betul. Terima kasih. Recording